Yesus kan bukan orang insecure ya, nggak perlu keling-keling, gue Tuhan, lu sembah gue. Yesus apaan Andrew Tate? Kagak lah. Again, remember, Alkitab itu dokumen dari first century, dari abad pertama. Tapi so we have to understand informasinya dalam cara yang emang mereka mempergunakannya. Di Yohanes 5 juga, Yesus ngomong tuh, supaya Oh, semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Cara kita menghormati Tuhan kan the only way adalah worship kan. Cara kamu menghormati Bapa yang di surga itu lakukan kepada saya. What does that mean? Literally Yesus ngomong sekarang, aku Tuhan, sembahlah aku. Hi, gue Darren, and welcome to Opportunity Cost, a podcast where we explore philosophy, politics, life, and everything in between. Enjoy! We're back. Kita mungkin udah sekitar sebulan lebih kayaknya semenjak terakhir kali gua upload. Terakhir kali upload itu tuh sama Martin Suryajaya, dan itu bahkan rekamannya waktu Indonesia sempat kerusuhan kemarin. Nah cuman sekarang gue udah ditemenin oleh someone yang sebetulnya udah sangat intriguing. Gue tuh udah tahu elu dari waktu gue sempat ikut salah satu komunitas Kristen gitu. Oh, Dan really? ya mereka ada sempat kirim video pokoknya lu apologet tapi di luar outdoors gitu, bukan indoors. That was you, right? Iya kan? Ya, dan mereka tuh sempat bilang kayak, oh ya ini jarang-jarang nih kita ketemu seorang Christian yang at least theologically atau philosophically awakened gitu. Karena ada banyak orang Kristen di luar sana, khususnya maybe coming from the Protestant side dan maybe the evangelical side, yang mereka belum tentu terbuka matanya oleh hal-hal itu. Jadi Bang Atma Simanung Khalid, welcome to the show. Hello, I'm so thankful untuk bisa di Thank sini. you. Salam Darren untuk semua teman-teman yang juga nonton. Thank you so much. Gue udah familiar sama lu nih, cuman mungkin karena episode yang gue bawa ini tuh not strictly Christian, tapi kadang a mix of many things ya. Kita ada bahas hal-hal yang Christian, ada yang non-Christian juga, dan memang this is a channel yang open for all gitu. Mungkin Bang Atma bisa perkenalin diri dulu, who you are, what you do. Alright, so let me introduce myself ya, biar kayak di kelas belajar bahasa Inggris. So teman-teman yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Atma Simanung Khalid. Saya biasa dikenal sebagai preacher, sebagai teacher, sebagai theologian in Christian dalam teologi Kristen. Utamanya saya juga dikenal karena ya banyak bikin konten di apa short videos mostly di Mhm. Instagram dan TikTok, dan juga saya membangun sebuah ministry yang bernama Ignis Ministries gitu teman-teman. Gitu bro. Ya, ya, Simpel thank you. aja kita mah ya. Itu udah sangat youth pastor type. Itu perkenalan. Iya benar ya benar. Oke, thank you so much Bang Atma. Tadi waktu kita tadi join room ini jam 8.10, sekarang 8.21 malam ya. Cuma tadi waktu kita join kita langsung perkenalan tapi langsung deep dive dan sempat ngebahas soal pandangannya Mike Licona gitu. Jadi ini nggak ada di naskah ya, nggak ada di tor kita. Cuman buat teman-teman yang nggak tahu, gue sempat rekaman sama seorang New Testament scholar, seorang ahli perjanjian baru namanya Mike Licona. Dan kita sempat bahas sesuatu yang berkenaan dengan ineransi Alkitab, atau pertanyaan bahwa apakah Alkitab mengandung kesalahan atau tidak. Nah, beliau itu punya pandangan bahwa ada dua jenis perspektif di sini. Ada traditional, ada orang-orang yang memegang ineransi tradisional yang mengatakan Alkitab tidak ada kesalahan bahkan sampai ke titik komanya. Tapi ada yang lebih fleksibel yang mengatakan bahwa ya mungkin aja ada typo, ada kesalahan, tapi yang di-preserve oleh Tuhan adalah meaning itu. Nah, kayaknya Bang Atma punya pandangan yang atau komentar soal hal itu. Silakan, Bang. Yes, itu memang interesting ya, dan I think bahkan sebenarnya in general kalau kita in apa ya, ya in general yang ngelihat ya how people view the Bible gitu, bahkan di kalangan komunitas Kristen sendiri. Dan ya biasanya kan ada terminologi yang kadang-kadang misnomer yang dipakai asal-asalan, istilah liberal gitu. Kadang-kadang juga kita kehilangan maksudnya apa yang disebut liberal tuh. Jadi basically kan ya tiga camp ya, yang outright emang ada kan yang kalangan they still identify as Christian tapi nggak merasa bahwa Alkitab itu sebuah karya historik, mostly hanya bersifat mitos ya. I mean ini Ya. kan posisi yang sebenarnya umum di ya sejak post enlightenment ya, bahkan di Hmm. kalangan Kristen, utamanya di Jerman lah. Makanya Hmm. muncul kayak quest for historical Jesus dan segala macam, atau yang more traditional
gitu ya. Biasanya Hmm. dibagi dua yang which is yang Mike Licona sempet singgung kan, ada Iya. yang more strict, more traditional, and then the more flexible one gitu ya. Yang Iya. traditional ya mostly ya tipikal orang Kristen di Indonesia gitu ya, Iya. yang ngerasa oh Iya. ya Alkitab everything historic itu semua truly happens exactly like that Mhm. gitu kan. Atau yang lebih simple, mungkin bukan di actual happeningnya, tapi message-nya atau the point itu lebih preserve di sisi itunya. Me personally ngelihat gini, itu makanya interesting tadi ketika Bro Darren singgung more philosophically awakened, I'm more aware of what's happening di dunia filosofi, and then the historical stuffs. Apalagi aku cukup ini ya, saya juga cukup first I love Carl Jung, if you know him, Carl I know. Gustav Jung, the psychologist. Yes. Dia kan cukup ini ya, cukup quite interact deeply ya with Christian message ya, even though Yeah. he sees it as mythos of course, Yeah. but I do think he gets something, ada elemen yang benar lah, bahwa emang teks yang kayak Alkitab itu dia sifatnya archetypal. Yeah. Jadi dia condensation, not simply kayak saya nyeritain tadi pagi makan apa. Emang Hmm. nggak sesimplistik itu. Sebutin ada ayamnya, ada sayur, ada apa, terus saya pakai sepatu warna coklat. Emang nggak serta-merta di situ. Ada semacam condensation-nya. But it doesn't mean it's not historically accurate. Hmm. Nah, di sini yang mungkin akan jadi full of nuances ya. Pada akhirnya Hmm. apalagi di era scholarship sekarang kan semua orang punya unique views-nya ya masing-masing ya. Every scholar WS akan ada nuance yang beda kan. Yeah. But generally speaking, kalau misalkan dibikin spektrum antara what Sir Laikona describe as the flexible one, I think me pribadi masih lebih condong ke arah geng-geng Chicago kayak Okay. Arsis Pro, MacArthur. Even though itu pun, tapi kalau misalkan kita bikin ini spektrum yang fleksibel, ini yang tradisional gitu ya, aku di sini lah, nah gitu tuh. Masih di Okay. categorically speaking masih yang konservatif, yang actually believe the Bible karena apa theological concerns juga, tapi not as simplistic gitu. Oke bang, jadi kanan tapi tidak sekanan itu, gitu kan maksudnya? Oke, that's a very interesting kanan with more nuance. I agree. Aku sebetulnya merasa, so I think Protestanisme itu allows for more flexibility of ideas ketimbang kalau misalnya kita bandingin dengan our Orthodox or Catholic brethren gitu ya. Tapi I do think untuk menjadi non nuance ya, untuk menjadi seorang fundamentalist in any sense ya. Menurut aku seorang liberal juga bisa fundamentalist in their own way. It's not a wise choice karena aku merasa pasti hal-hal seperti ini demands nuances. Nah, yang mungkin aku pengen tanyakan Bang Atma adalah you're someone who's clearly you're a well-read person, I would assume. Karena Bang Atma tadi sempat quoting pergerakan di Jerman pasca Enlightenment gitu. And I saw your debate with Yadi Apriyadi on the question of evil. Something itu menurut aku the bane of God itu tuh adalah the problem of evil gitu. Ya, cuman maksudnya I would assume you're probably more well read than I am gitu. Karena that's a question yang bahkan aku nggak berani untuk tackle head on karena I'm still figuring out the answers gitu. Tapi that being said, maka berdasarkan pengetahuan yang Bang Atma miliki, why Christianity? Why Christianity among thousands of other faiths, dan apalagi among the five most fundamental faiths yang ada di Indonesia gitu misalnya? Oke, well, ini yang sebenarnya juga sempat ku obrolin sama Bro Apri juga kan, Bro Kang Yadi juga. Apa ada follow up-nya kan habis itu kita kan, habis debate we talk with each other, and then literally the first question literally this juga kan. Among Yeah. other faiths, why do I choose Christianity? Well, one of the main reasons sebetulnya is that gini. My main position when I try to answer this is this, that Christianity, kekristenan adalah inescapable truth. Kebenaran yang nggak bisa dihindari. In what sense? Adalah
if Christianity, the core fundamental worldview apa ya, poin-poin sentral dalam worldview Kristen, kalau itu tidak benar, then there's no such thing as truth. Nggak ada lagi kebenaran. What do I mean by that? So, waktu ngobrol sama Ko Apri, saya juga ingat, saya bahas mulai dari the fact of the Trinity gitu ya. This is sebuah problema yang panjang sebenarnya dalam dunia filsafat. I mean kalau kita ngecek Hegel, he talks about this. Plato even talks about this juga. And then bahkan sebenarnya kalau kita sampai ngecek zaman-zaman debate about flux, zaman-zaman pre-Socratic era, mereka udah ngobrolin suatu isu yang disebut sebagai the problem of the one and the many. The problem of unity and diversity. Bahwa alam semesta kita somehow full of adanya kesatuan sama keberagaman pada saat yang sama. Nah, this konsep itu sentral. Ini kayak the crux of metaphysics, I think bahkan. Karena ini relates tentang how logic works, bagaimana logik kita bekerja, how logic adalah sebuah proses mensintesa, mungkin kalau kita agak pakai terminologi Hegel dikit, antara tesis and then sintesis, antitesis and then synthesis, ada diversity of thesis, tapi kemudian dia produce sintesis yang unified. So, logik kita work like that, bahkan juga moralitas kita work like that. Ada entitas, misalkan antara aku sama Darren, and then how I treat you reflects morality, gitu ya. Ada diversity of persons, tapi kemudian ada unity of moral standard. So, hal-hal kayak gini, itu we cannot escape that, gitu loh. Nah, now the crux-nya adalah how do we explain that? Now, ketika saya masuk ke sini, mostly akan mikirnya saya bakal ngambil path yang mirip kayak Aquinas kan, which is ya agak cosmological. Jadi kita trace back kan, mundur sampai ke the first source. Tapi I don't use that same approach, mostly karena saya cukup di-influence oleh someone called Cornelius Van Til, one of my favorite theologian and apologist from dari ya abad 20 ya 20th century. Ngeliatnya gini bahwa unless Trinity, Allah Tritunggal itu true, unless bahkan kita menggunakan Tritunggal sebagai lens, sebagai foundation of worldviews, all of this doesn't make sense. Gitu loh. All of this. Because only in Trinity we have that kind of thing, bahwa ada harmonisasi yang mutlak antara unity and diversity. Bahwa we have this complete package, we have this absolute reference point yang disebut sebagai Allah Tritunggal, and then ini yang jadi sentral to make all other things make sense. Any other choice doesn't make sense. Kalau kita mau choose agak monotheistic path yang lebih mengedepankan unity-nya, we lose the diversity. Tapi kalau kita mau mengacu ke arah yang lebih polytheistic, itu akan ya we lose the unity. Nah, this kind of consideration, hal-hal kayak gini, pertimbangan-pertimbangan seperti ini yang I think for me personally at least itu jadi inescapable truth aja. There's no other option other than Christianity. Gitu. Oke. There are a few questions yang mungkin aku pengen tanya follow up soal itu. Aku mungkin akan share the opinion, basic opinion bahwa if God doesn't exist, semua ini makes no sense gitu. Jadi kayak itu maybe the basic opinion sebelum kita menjadi lebih spesifik kepada Christianity gitu. Tapi mungkin pertanyaan yang masih ada di benakku adalah kenapa sih Allah Tritunggal itu menjadi, aku paham bahwa dalam Allah Tritunggal ada kejamakan of persons ya kan, plurality of persons, tapi a unity of essence gitu, tapi sebuah kesatuan dari esensi keilahian itu gitu. Tapi I still don't understand kenapa itu menjadi prerequisite atau menjadi sebuah persyaratan for everything to make sense gitu. Karena I can certainly imagine sebuah dunia di mana let's say Tuhan tuh
just a single being gitu, without any kind of plurality, ya kan? Tapi it wouldn't be impossible untuk dia menciptakan dunia di mana 2 tambah 2 tetap 4 gitu. Atau untuk apa? Atau bahkan this single being juga punya a plurality of things also gitu. Maybe different feelings atau different traits, ya kan? That's also a plurality of traits yang berada dalam one single entity, ya nggak sih? Jadi maybe the two questions adalah kenapa that unity in diversity itu menjadi sebuah prerequisite, dan kedua, it's pretty subjective untuk kita bisa pinpoint apa yang menjadi satu dan apa yang menjadi jamak gitu. Alright, the first question, the immediate problemnya adalah the question of equal ultimacy. Now, Sorry? equal ultimacy. Oke, itu artinya apa? That both has to be, bahwa nih, the problem, of course, let's say kita try to imagine in a world, kalau the absolute beingnya, let's say kalau kita agak lebih filosofis biar lebih apa ya, gak loaded gitu ya. The absolute being, let's call it that gitu. The absolute being is a ya single person, single essence, someone gitu kan. The problem becomes, the question is, how can there be the diversity? Now, kita bisa imagine, oh enggak kok Tuhan yang satu, let's say the absolute being is one, but dia bisa aja kan think about 2 plus 2 is 4. In that regards, dalam situasi seperti itu, the problem becomes that means the diversity is not ultimate. The unity is ultimate. The diversity is not. Because sifatnya jadi derivatif. Problemnya di situ. Nah, makanya tadi gue bilang, kalau on one side you can stipulasi, kita bikin stipulasi gitu, bisa aja Tuhan-Tuhan ini, bahkan nanti if kita continue juga follow the path, nanti the consistency juga, misalkan if that is true bahwa ada entitas this ultimate being ya, yang memulai sebagai sosok yang only unity, there's no diversity in him, but then ada diversity-nya, we run into problem sebagai, is that being truly absolute? Because absoluditas kan entails dia mengikuti sebuah bukan stagnansi sih, tapi consistency of consistency of attributes gitu ya. Akhirnya ketika kita propose ada misalkan kayak gitu, satu sisi ada ultimacy dari unity ketimbang diversity-nya. Di dua sisi lain adalah problema dia tidak lagi menjadi absolute because dia menambah sesuatu yang foreign from his own essence. I see. Oke, itu menarik. Jadi untuk simplify supaya aku bisa memahami dengan baik, the problem with having a absolutely singular being yang menciptakan diversity adalah diversity itu menjadi tidak fundamental karena diversity adalah derivatif dari what's singular, betul bukan? Is that the problem? Ya, itu one of the option. Kalau kita ngambil path-nya, jalurnya lebih agak semitic. Biasanya agak semitic, tendensinya lebih gitu. Oke, Tuhan yang satu, dia menciptakan keberagaman, right? Menciptakan ciptaan, manusia, malaikat. Now, itu kalau kita tendensinya ikut yang lebih semitic. If we go east, kalau kita go to the timur, they have another option yang sebenarnya nggak better juga, tapi that's opsi yang mereka tawarkan. If we go to Adi Shankara misalkan, Shankara malah jadi propose-nya, there is this one, ada absolute being yang satu, and then the diversity itu maya, is illusion. Nah, both of these options doesn't work in the sense of gimana kita ngelihat this alam semesta yang both are ultimate. Kita nggak bisa choose apakah unity yang lebih ultimate atau diversity yang lebih ultimate. Both has to be ultimate. Ya, oke. Itu approach yang sangat unik, Bang, karena frankly ini mungkin pertama kali ya aku berjumpa dengan perspektif kayak gitu, which shows bagaimana a philosophically trained person akan approach the question with a bit more nuance seperti yang kita udah bahas tadi. Tapi mungkin untuk penonton aku yang maybe nggak terlalu philosophically trained, let's say, maybe they're looking for an answer yang lebih concrete or historical gitu. Karena
setiap keyakinan itu pasti memiliki sejarah, ya kan? Pada umumnya mereka punya a central figure. Biasanya central figure ini sebenarnya bisa dua jenis sih, bisa yang interfere secara langsung ke dunia atau tidak gitu. Tapi in the context of maybe di agama-agama yang paling banyak dianut sekarang, baik politeistik atau monoteistik, mereka biasanya punya sejarah gitu. Apakah Christianity punya sesuatu yang maybe secara faktual bisa kita verify, yang pada akhirnya itu menjadi, yeah, I think this is true gitu. I think this is what makes Christianity true gitu. The fascinating question. Bahkan emang most of apologetics debate itu run circles ya around historical questions. Tapi there's a unique thing I think yang perlu di point out, bahwa ada paradigm shift, ada perubahan paradigma yang cukup surprising bahkan di dunia scholarship. I think you know this as well. If you've talked with Mike Licona, he realized this as well. Bahwa ya, I think ya kita kasih apa ya, short course, short review on enlightenment gitu kan. Dapat pencerahan, ada sebuah skeptisisme masif, bahkan tendensinya absolut ya. Because this guy called Immanuel Kant, sebenarnya karena David Hume juga kan, he doesn't believe apa ya, putting questions into miracles, untuk mujizat, and then Kant comes dan dibilang kayak, ya kita nggak bisa lah punya pengetahuan positif ke dunia nomena. Now, terlepas dari apa ya, philosophical meaningnya apa, itu kan merebak ke masyarakat umum, right? And then diambil jadi sebuah apa ya, sebuah sikap terhadap agama, which is skepticism, right? Dan itulah yang mungkin yang kemudian muncul jadi sebuah gerakan masif yang sebenarnya sentralnya ya apa, ibaratnya kiblatnya di Jerman ya, this thing called historical Jesus, the quest was historical Jesus. One thing interesting, sebenarnya saya sempat bikin konten ini juga, bahwa earlier most of the scholars, most of the critical scholars itu kan they literally treat the Bible as purely mythical books kan, sebagai book yang emang mitos saja, there's nothing to be believed in there at all gitu ya, paling ya ceprit-ceprit tapi gak ada meaningnya lah, not be, ya gak ada bedanya sama apa namanya buku King Arthur and His Knights gitu kan, kayak ya mungkin ada someone yang menginspirasi jadi this character called King Arthur back then, tapi kita nggak bisa punya validasi apapun secara historis. But then as time goes on, and then the 20 apa ya, abad 20, there's a shift kan. I mean even people like Karl Barth, people like Bart Ehrman, right? People like E.P. Sanders. It's a fascinating story what they want to admit right now kan, bahwa yes there is historical Jesus, yes dia lahir di around Palestine, iya benar dia disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Now the questionnya yang membedakan people like orang-orang kayak Bart Ehrman and then E.P. Sanders and then the more konservatif people kan, the question of the resurrection, right? Pertanyaan Ya. di situ kan, bahwa but then if you see apa ya, jurang pembelahnya adalah the question of the possibility of miracle kan. Hmm. Pas itu kita sampingkan dulu. Tapi ada shift itu dari orang-orang skeptis, dari yang bahkan tidak mengakui seinci pun historisitas dari Alkitab, jadi mau mengakui hal-hal kayak bahwa ada historical happening, bahwa penyaliban benar-benar terjadi, and then bahkan mereka mengakui bahwa this apa ya, Jesus community ini, murid-murid Yesus ini, kalau Bart Ehrman dia lebih bilang gini, oh mereka mempercayai, mereka memberitakan Yesus mati dan bangkit. Tapi people like E.P. Sanders yang menurut saya cukup interesting adalah, I forgot which book ya, buku yang mana, tapi he say something like this, bahwa para murid-murid ini they actually had experience of the risen Jesus. Ya. Now, dia nggak mau bilang beneran Yesusnya Yesusnya bangkit, Bangkit. tapi dia mau mengakui bahwa murid-muridnya punya experience itu. Ya. Kalau kita ngebandingin sama 200 tahun lalu, 100 tahun lalu, dari critical scholars bisa muncul kalimat kayak gitu, Hmm. I think we're safe. We're safe.
itu ya, as historical basis ya, bahwa at least depends, kita kemudian debat soal apakah apa yang mujizat kayak kebangkitan benar terjadi, tapi bahwa ada perubahan itu aja. Let's say kalau kita ngomong sama orang gitu kan, Hmm. misalkan saya konselingin orang gitu, dia masih mabok-mabokan misalkan gitu kan, dia dia terjebak apapun lah, but then iya masih mabok-mabokan sih, tapi sekarang ya cuman seminggu sekali, dulu tiap hari, terus habis itu sekarang cuman sebulan sekali. Hmm. What I'm gonna say, you're on the right path sih. Oke, ya, thank you bang. Aku pernah share sekali di podcast bareng Bang Andre. Masa aku Andre Tunggal ya. Bang Atma juga sempat mampir waktu itu aku lihat. Dan aku sempat cerita bagaimana dulu waktu aku SMP aku tuh eh, hampir terbuai untuk menjadi Islam gitu karena nontonin Zakir Naik gitu. I don't know if you watch the episode atau belum gitu. Tapi kita sempat sharing juga di channel dia. Tapi what stopped me in my tracks yang pada akhirnya membuat aku pada akhirnya tetap firm dengan Christianity adalah the fact of his resurrection gitu. Jadi orang tuh bisa membuat many arguments gitu. Di empty tomb ya kan, itu kayak satu yang Yadi tuh, maksudnya Kang Yadi tuh rela untuk mengakui uh, the resurrection of Christ, tapi yang membuat dia belum adalah empty tomb ini tuh kita nggak bener-bener tahu dia empty atau enggak gitu. Tapi aku kemarin waktu baca bukunya Gary Habermas, dia punya buku dua kompendium gitu ya, on the resurrection ya betul. Dan itu sempat state ada 6 minimal facts ya kan, 6 fakta minimal yang ini diakui oleh semua scholar atau mayoritas, overwhelming majority of scholars tentang kehidupan Yesus atau bahkan kematiannya gitu. Dan yang pertama adalah bahwa Yesus memang mati di salib. Yang kedua itu murid-muridnya punya experiences of seeing the risen Jesus ya kan. Terus dan ini mentransformasi kehidupan murid-muridnya. Lalu kita juga punya early proclamation of the resurrection. Lalu ada conversion dari Yakobus saudaranya Yesus, dan juga conversion dari Paulus yang dulu menyiksa orang-orang Kristen gitu. Nah, six minimal facts ini adalah something yang diakui oleh tadi overwhelmingly majority of scholars regardless of their biases gitu. Tidak peduli mereka condong kemana gitu. Mungkin empty tomb itu sesuatu yang lebih susah di defend ya kan. Tapi 6 fakta minimal ini tuh, ini adalah sesuatu yang ya bebas lu mau liberal atau lu mau Christian, lu bisa meyakini hal ini gitu. Dan betul bahwa mungkin kita sekarang nggak punya videotape tentang Yesus bangkit lagi gitu. Tapi fakta bahwa murid-murid Yesus itu dulu waktu Mesias mereka dibunuh gitu ya. You either find the new Messiah or you go home gitu kan. Lu cari Mesias baru atau lu pulang gitu. Tapi faktanya adalah mereka lari dan kembali ke Yerusalem kalau nggak salah setelah Pentakosta untuk memberitakan Yesus yang bangkit lagi. Padahal Yerusalem itu adalah tempat di mana persekusi itu mulai terjadi gitu. Do you have any comments about that, Bang Atma? Ya, itu kan something yang, ya before that I have to appreciate juga. Memang I think Kang Yadi itu one of the honest atheist, ya. Ya, ya, Yeah, I ya, think ya, regardless, I respect him as a person totally. Of course, I disagree with ateismenya dia, tapi he's one of ya. the honest person. I totally recommend him as a person lah. Terus, As an tapi atheist. ya emang itu. Iya, as an atheist. I think, apa ya, I can say ya, ini nggak tahu nih Kang Yadi nonton habis ini ya. He's my favorite atheist in Indonesia, I think. Ya, Itu ya. ya, Tapi ya itu, emang after depends ya, terlepas apapun komitmen worldview kita, apapun biases kita, we still have to explain the things that happen kan. Gimana kita bisa provide explanation yang makes the most sense. ya, Hal-hal kayak tadi gitu. Of course, those 6 minimal facts, and then sebenarnya Habermas juga touch upon how early that message comes kan. betul. Bahkan kalau at Mhm. least kalau Habermas dia trace few months ya, or even few weeks, kalau I'm not mistaken. Kemarin aku lihat, yang aku jelas lihat adalah within 10 years, dalam kurun waktu 10 tahun setelah kematian Yesus, proklamasi atau credo soal pengakuan iman ya, soal kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah ada. Hmm. Yes. Ada beberapa yang mungkin dia lebih 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 close lagi. Tapi uh, the fact that, gimana ya? This apa ya? Gak ada
opsi eksplanasi penjelasan yang make sense instead of bahwa mereka ini jujur. Ya, Iya kan? Saya ya. pernah nonton apa namanya, ada Babylon Bee. Kalau Oh lo tahu ya, Babylon Bee itu ya, satelit ya. Amerika. Terus mereka pernah bikin video kayak gini. Intinya murid-murid gitu kan habis Yesus disalib, terus mereka ngobrol kayak di sebuah apa namanya tuh api unggun ya. Ayo kita ceritain Yesus. Dapat apa kita? Mati dipenggal gitu. Siapa orang yang mau kayak gitu di dunia? Ya, Apalagi ini. Yang menarik, orang kan bisa mati untuk beliefnya ya. betul. Kita kita selalu nemu itu martir itu nggak unik untuk orang Kristen kan, semua Ya, orang bisa. Tapi we don't see, I think itu one of the most convincing argument dari sisi historical side for me ya. Orang bisa mati untuk beliefnya, tapi itu pun harus yang dia dapat dari orang lain. Maksud saya apa? Orang-orang generasi kemudian setelah murid-murid Yesus sendiri, mungkin mereka rela mati untuk imannya. Kenapa? Karena yang mereka dengar informasinya dari murid-murid Yesus. Jadi ya, udah tangan kedua nih informasinya. They cannot verify it themselves in the sense, dalam sense bahwa kayak saksi mata langsung. Tapi kalau kamu witness, kalau kamu saksi mata, like Peter, like Paul, like John, like James gitu ya, Yakobus saudara Yesus, all of these people yang they claim explicitly, yang menarik kan bahkan ya orang-orang biblical scholars yang critical, bahkan kayak orang Bart Ehrman yang dia nggak terlalu percaya apa ya semua surat Paulus itu beneran Paulus, tapi at least few of them itu beneran surat Paulus. ya, Bahkan yang critical aja kayak satu satu Petrus atau dua Petrus ya. Pokoknya salah satu bukan Petrus, tapi salah satu beneran surat Petrus kan. iya, Itu ya, kan yang di-establish dalam dunia scholarship. ya, All of this adalah explicit claim tentang experience with the risen Jesus. Nah, ya, orang-orang ini yang experience sendiri, gak mungkin mereka rela mati for a lie. ya, Karena gini, kalau generasi kedua, generasi ketiga, they can die for a lie, tanda kutip, untuk sebuah kebohongan, tapi they themselves kan don't know it's a lie. Mereka cuma ngelihat these charismatic figures, these 12 people, ya karena Yudas diganti Matias, ya ada Paulus juga lah, 13 or a few more. Ada charismatic figures yang apa ya, preach, berkhotbah dengan gagah, they believe that and then mereka mati untuk believe itu. Iya, kita bahkan bisa ngeliat itu di zaman sekarang. Tapi untuk 12 orang ini dan sambahan kayak Paulus dan Yakobus dan yang lain, itu kalau mereka benar-benar memilih mati, mereka benar-benar memilih mati untuk sesuatu yang mereka ketahui sebagai kebohongan. ya, That doesn't make sense. Nobody ya, does that. Gak ada yang melakukan hal itu gitu. ya, ya, betul. Mungkin kamu rela untuk dicaci maki. Mungkin kamu rela untuk dikucilkan bahkan. Tapi for you to die, gitu ya. I mean, lu aja kalau misalkan ngambil apa namanya di warung gitu makan bakwan ngaku beli ngambil dua ngakunya satu, emang Anda rela mati untuk kebohongan tersebut? Iya, iya saya ngambil dua kok beneran kok gitu. Of course lah. Tapi I think itu yang one of the most convincing arguments ya from Betul. dari behavior para murid ini. Betul, betul. Mungkin I would also add kali ya bahwa aku setuju bahwa pilihannya adalah mereka delusional atau mereka berbohong atau mereka jujur, ya kan? Kenapa aku rasa kejujuran itu yang paling masuk akal? Karena if this is delusional, mungkin kalau satu orang kita bisa bilang ya maybe he was delusional, tapi this was at least 11 people, ya kan, excluding Judas, ya kan, 11 orang setidaknya. Iya, kompak banget gitu, seeing and memberitakan hal yang sama. Tapi kalau misalnya kebohongan, ini merupakan kebohongan yang nggak akan laku pada zaman itu. Jadi Bart Ehrman kan salah, siapa namanya, Gary Habermas sempat bilang bahwa yang memperkuat narasi soal kematian dan kebangkitan Yesus adalah yang pertama, criterion of dissimilarity. Bagaimana cerita ini itu kontras dengan keyakinan orang Yahudi pada saat itu. Yang pertama, orang Yahudi meyakini bahwa Mesias itu akan memberi pembebasan politik, tapi Yesus malah memberikan pembebasan spiritual, ya kan. Dan untuk seorang Mesias mati itu tuh common gitu, karena banyak orang mengaku Mesias mereka juga mati, dan nggak ada yang claiming bahwa dia bangkit lagi, ya kan. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi tidak percaya akan resurrection,
Jadi ada perbedaan antara resuscitation sama resurrection. Resuscitation tuh kayak Lazarus dibangkitkan tapi dia akan mati lagi gitu. Tapi resurrection dalam kasus Yesus adalah dia bangkit lagi dan dia ascend to heaven. Dia naik ke surga tanpa kematian. Ini sebuah keyakinan yang sangat anti Yahudi gitu. Nah, untuk mereka bisa conjure kebohongan yang seperti ini tuh sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Itu sama kayak kayak apa ya? Kayak kita bilang yang ngejajah Indonesia tuh sebenarnya siapa? Misalnya Kongo atau Sudan gitu. Ya kan? Atau Hitler mati di Garut gitu. Ini tuh kayak ini mirip kayak itu gitu. Nah, dan yang kedua adalah ada yang namanya criterion of embarrassment gitu. Cerita-cerita yang dikandung dalam atau yang diberitakan itu sifatnya mempermalukan sosok Yesus. Jika seandainya para murid memang ingin memberitakan Yesus, maka dia tidak akan menginclude cerita-cerita seperti ini. Cerita seperti misalnya menemukan Yesus adalah murid-murid perempuannya gitu. Bahkan yang laki-lakinya semua kabur meninggalkan Yesus gitu. Ini sesuatu yang kayak kalau lu bohong lu akan membuat ini gitu. Bang Atma ada komentar nggak soal itu? Iya, iya, I mean kalau emang niatnya ngibul ya kenapa nggak sekalian gitu, dibikin Petrus ceritanya keren, Betul. dibikin siapa apa I forget itu di mana ya, Mark ada yang murid lari telanjang gitu, Iya, cerita-cerita iya, kayak iya. gini ngapain dimasukin kalau emang ini sebuah karya propaganda kan. I mean Iya, gini lah, let's study from Jerman in World War II ya, iya, mereka kan kencang banget soal propaganda kan. iya, Kalian lihat nggak semua portrayal, semua foto, semua penempatan dari si om-om kumis itu, semuanya iya, terlihat gagah. Why? Atau iya, bahkan Mussolini di Itali, semua terlihat gagah. Why? Karena iya, ini propaganda, projecting strength iya, to make it believable. Karena iya, kalau kita mengacu sama psychology of human kan, kita attracted towards strength kan. iya, Tapi cerita-cerita kayak gini ngapain dimasukin kalau emang goalnya seperti itu? Apalagi yang betul. berita di bawah soal Messiah, soal Iya, Savior. Common sense thinking aja. If we iya, kalau kita apa ya, menganggap pura-pura kita hidup di zaman itulah. Cultural expectation-nya, even though set aside deh soal orang ini, soal orang Yahudi. Cultural expectation in general aja. Dengan henoteisme pada zaman itu, how kan banyak juga kan sekarang yang bilang, oh, itu ide-ide soal kebangkitan kematian segala macam gitu ngambil dari eh, apa ya, Greek mythology gitu kan. Itu kan yang argumen ketinggalan zaman ya. Even iya, people like betul. Barterman aja sekarang udah nggak percaya itu loh. Ini emang Betul. exclusively comes from Jewish Jewish theology kan, Iya, bahasanya bahasanya ya Barterman kayak gitu. Makanya all of this doesn't make sense as a propaganda gitu. Nothing makes sense as a propaganda in the sense of untuk menyebarkan kebohongan. The only logical question we can the only logical way untuk kita believe ya, mereka cuma cerita apa adanya aja. Terlepas nanti kalau kita ngobrol intoleransi ya itu bisa agak model-model dikit, tapi at least mereka nggak punya agenda apa-apa. Ya gue cuman ya emang gue ngalamin gini ya gue tulis begini, setahu gue iya, aja gitu. Mereka iya, nggak punya kayak apa ya, political agenda gitu kan. betul. I mean, tambah lagi coba. If we kalau kita makin tambah faktor atau kriteriannya, think about orang-orang ini. Emang if we know early Christian, the earliest Christians kan full of persecution ya. Betul. Now think about that. Orang-orang yang dipersekusi besar-besaran kayak gitu, emang sempat mereka punya waktu rapat untuk nyatuin narasi? Hmm, Think about that. Septuaginta aja nggak lama itu proses menerjemahkan dari perjanjian Ibrani ke Yunani dengan situasi kestabilan politik Yahudi loh, orang Yahudi. Apalagi orang Kristen yang cuman alah segelintir kroco-kroco. I mean gini, kita tahu kan bahwa orang Kristen pada di abad pertama itu dilihat kayak sekarang kita ngeliat Lia Eden di Surabaya waktu itu. iya, Se-freak itu kan mereka kan. hmm, Nah orang-orang freak ini dan Eden masih mending gitu kan, nggak diganggu-ganggu banget gitu, nggak tiba-tiba dibredel ke rumahnya, enggak kan. Ini orang-orang ini mau ibadah aja mesti ngumpet, bikin betul. simbol-simbol ikan lah, apa banget coba. Terus Betul. Aleximenes worship his God gitu, Iya, diledekin di mana-mana. iya, Now people like this, bisakah satu mengcreate narasi yang convincing, kedua disatukan narasinya ke seantero diaspora mereka yang udah nyebar kemana-mana. Makanya saya bilang dulu salah satu kelucuan saya gini,
kan ada yang bilang kayak contoh ya Alkitab, argumen Alkitab dipalsukan lah. Dia bilang, Ya. gimana caranya? Maksud saya untuk mengontrol narasi itu, orang Kristen nggak punya kekuasaan politik, mereka nggak punya resource, mereka nggak punya daya untuk ngumpulin semua orang, disamain persis semua narasinya, terus disebar lagi. Terlalu banyak apa ya bahasanya tuh point of apa sih ada istilah engineering aku lupa, titik-titik di mana bisa kesalahan terjadi, tiba-tiba di Hmm. sini ada yang ngaco lah beritanya, di sana ada yang ngaco lah beritanya, gitu-gitu kan kalau Ya. emang goalnya seperti itu, tapi kita nggak ngeliat itu dalam sejarah. Ya, ya. Ini ada banyak yang pengen aku tanya sebetulnya. Cuman karena tadi banget Mas sempat close soal orang Kristen tidak memiliki political motive atau political power. Mungkin ini yang sering aku dengar juga menjadi objection kepada Christianity adalah, oke, maybe itu benar. Tapi kita tahu bahwa semenjak konversi dan pengesahan kekristenan sebagai agama resmi Roma oleh Konstantin, bahkan sebenarnya bukan Konstantin deh, ada satu emperor sebelum dia yang sudah menjadi Kristen sebelumnya. Aku lupa namanya siapa. Um, tapi aku pernah baca The Cambridge Companion to Nicaea gitu. Jadi tentang Konsili Nikea, dan dia mengatakan kenapa sih penting bagi Konstantin untuk ikut dan mengadakan Konsili Nikea adalah karena pada saat itu Roma dipimpin oleh seorang atau suatu tetrarki. Jadi kayak ada 4 emperor, 2 yang utama, 2 yang lebih kecil, mereka menguasai Roma. Dan ini mirip kayak formasi ala Tritunggal gitu. Jadi satu Tritunggal ya kan, satu one essence atau one source of power gitu. Tapi diekspresikan melalui 3 person gitu. Jadi ini menjadi sebuah political motif dari Konstantin gitu. In a sense, kalau orang-orang bisa mengiyakan validitas dari Tritunggal, kasarnya kekuasaan dia menjadi lebih established gitu. Maka pertanyaannya adalah, ya, apakah Christianity semenjak itu menjadi apa ya? Menjadi diotak-atik oleh kekuasaan Roma yang pada saat itu tuh meluas juga kekuasaannya gitu. Ya itu kan soal Edict of Milan kan di zaman Hmm. Konstantin, di mana akhirnya kekristenan jadi official religion. Tapi yang salah orang langsung mikir as if itu jadi established religion. Maksud Hmm. saya apa? Kayak misalkan ada satu agama yang jadi mengatur. Kan sebenarnya kekristenan saat itu cuma dianggap sebagai legal aja, bukan jadi Hmm. tiba-tiba jadi pengatur negara. Itu satu hal. Kedua, about itu ya soal let's say, oh iya ini karena ada political motives, kayak let's say Tritunggal jadi justifikasi tetrarki. I mean, 100 tahun sebelum itu kita udah punya tulisan-tulisan dari Tertullian yang tahun 225-an. He already talks about the same thing. Bahkan sebelumnya gereja udah pernah debat dengan Praxeas soal soal this diversity in God gitu loh. Jadi Hmm. jadi itu nggak bisa well established karena ternyata earlier than that kita udah punya kok this pengakuan about diversity in Trinity gitu. And Ya. then the third thing soal political power and motive, after Konsili Nicea, banyak orang yang nggak tahu. Dipikir langsung kekristenan ortodoks yang menguasai. Enggak loh. Justru Arian yang berkuasa. Betul. If you actually read, justru Arian yang muncul merebak kemana-mana. Bahkan this our hero of faith, Athanasius, itu sampai di-kick dari gereja sendiri Alexandria beberapa kali. That's why muncul, bahkan sampai muncul satu frasa yang sekarang kalau kalau di Barat kan lagi rame, sempat rame cultural appropriation kan. Kalau kita Ya. ini phraseology appropriation. Orang-orang zaman sekarang bilang me against the world itu berasal dari Ya. Athanasius. Athanasius kontra Kontra mundo. mundi. Ya. Athanasius melawan against the world. Why? Karena dunia dikuasai oleh Arian. Isn't that stupid? Konsili Nicea, conclusionnya against Arian. Tapi Ya. kalau itu dituduh sebagai political motive and then ada political motive dalamnya, kenapa yang menang dalam pergerakan peperangan politis ya tanda kutip justru kalangan Aryan? Bahkan Hmm. Konstantin di deathbed-nya dibaptis oleh seorang Aryan kan, Betul. bukan oleh kalangan Ortodoks. Betul. Jadi all these tuduhan-tuduhan ini doesn't make sense if we see apa ya what actually happened gitu loh. Ya. Makanya Ya. I cannot believe those charges aja. Ya, aku pernah baca satu buku ini bagus banget, ditulis oleh seorang kayaknya sih priest Yesuit ya, seorang pastor Yesuit, namanya Thomas Bokenkotter. Aku nggak tahu Bang pernah dengar atau enggak, tapi judulnya adalah bukan a brief history of time, atau kayak something, atau a brief history of Christianity of Christian Church atau apa gitu, Stephen Hawking ya. Pokoknya
pokoknya sejarah singkat gereja gitu, di mana dia mencoba untuk cover dari kehidupan kematian Yesus sampai kepada Paulus kedua kalau nggak salah. Dan di situ dia menunjukkan bagaimana gereja Katolik, ini sebelum reformasi ya, itu sangat syarat atau sangat kental dengan politik gitu. Bahkan dulu tuh perdebatan terbesar adalah mengenai kekuasaan kaisar, emperor dengan kekuasaan paus di dunia gitu. Harusnya mereka tuh punya pemisahan gitu. Kaisar tuh yang mengurus hal-hal yang temporal, paus mengurus hal-hal yang sifatnya eternal. Tapi entah kenapa itu selalu campur aduk gitu. Dan gue nih anak HI. I don't know if you know that, anak hubungan internasional. I love politics, gue suka banget gitu. Di saat gue tahu gereja syarat dalam politik, gue kayak aha gitu. Ini something yang nggak mungkin nggak ada gitu. Whatever kind of religion you are tuh nggak mungkin nggak ada. Tapi itu menjadi sebuah landasan untuk bisa skeptical tentang the faithfulness of the church kepada the teachings of Jesus gitu. Nah, do you think, dan aku percaya bahwa gereja pasti ada perubahan, ya kan? Tapi do you think gereja sudah sebegitu berubahnya, sudah mendeviasi sebegitu besarnya, sehingga kita nggak mendapatkan the clear teachings of what Jesus originally said? Thank you for that question, apalagi literally sehari setelah peringatan reformasi Protestan ya, Betul, betul. 1517. Orang ngerayain Halloween, saya ngerayain Reformation Day, bro. Kita beda kelas. Iya, Dan I think that's the exact question juga kan sebenarnya. Yang muncul literally 500 tahun lalu dari reformasi. Wait. Gereja full of political staffs. I mean, bahkan di zaman di era Luther itu kan Borgia family lagi ya, lagi gencar-gencarnya kan. I mean Rodrigo betul. Borgia itu kurang Ya, kurang heboh apa saat itu kan. ya, So of course kita punya, dan itu wajar gitu loh. Kita punya skeptisisme itu wajar. Now I think ini mungkin ya mungkin habis ini yang Katolik marah sama saya, terserah lah. Tapi ampun. that's why I think tapi that's why I think the apa ya, the bahasanya siapa saya lupa, the material cost ya, pakai bahasa agak Aristotelian, material cost of the Reformation itu jadi penting. Isu sola scriptura, we don't divine ourselves according to human conventions by itself. Makanya ini saya kadang-kadang kalau agak lebih scholarly ya, kita kayak harus bedain gitu Protestan sama evangelical, karena Betul, yang evangelical kadang-kadang lebih copot dari historical itu ya, betul, branch ya. betul, betul. Tapi as Protestants, kita bukan berarti membuang semua tradisi and then all of the history, Ya, tapi we put this text, this Bible we have, jadi ultimate authority. Karena kenapa? Exactly to answer that question, that concern yang barusan Bro Darren angkat. Apa hmm, kita udah deviate banget, udah beda banget nih? Kalau gini, kalau deviate-nya baru 100-200 tahun, mungkin gak akan terlalu parah-parah banget. Walaupun sebenarnya kalau kita baca Alkitab aja, Paulus marah-marah sama orang Galatia, orang Korintus itu udah karena udah ngaco banget gitu loh. Udah ya, dibilang Injil lain. Baru berapa puluh tahun? Belum nyampe 200 tahun. ya, Now, the interesting thing adalah because we have this text dan kita jadi ultimate authority, we can filter everything else gitu. Sebenarnya kan itu isu yang terutama, terbesar ya, bahkan salah ya, satunya. I mean, gerakan Calvin di Swiss, di Geneva, and then everybody else, Luther juga termasuk, and then ya sampai Anglikan agak, ya mereka baru pecah ya wajar sih. betul. Saya curiga lucunya ya, ini orang Anglikan marah gitu, tapi lucu aja sih. Do you notice kelahiran Anglikan tuh perkara cewek, terus sekarang pecahnya perkara cewek juga, Itu kayak lucu betul, aja gitu. itu betul, itu betul, itu betul. Humor banget sumpah. Tapi 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 adalah yaitu karena kita punya this text and then we put this jadi ultimate authority, all kind of deviasi semua kengacauan yang kita muncul bisa trace back, bisa kita Ya, filter out ya, gitu loh. Itu kan ya, the whole point. Gini, of course, mereka nggak akan merasa diri mereka sempurna juga, tapi if there is one spirit, satu spirit yang menyatukan this movement called reform,
di Geneva. I'm not talking certainly serta-merta soal reform yang sekarang, tapi back then geng-gengnya Calvin, Martin Butzer, and then Knox and everybody else saat itu, they want to go back to the Christianity of the Bible. Nah, that kind of spirit I think jadi penting di sini karena we have the Hmm. Bible gitu. Jadi deviasi nggak akan terlalu jadi satu yang problematik. That- That's a very good answer. Itu mungkin jawaban terbaik yang pernah gue dengar soal soal pertanyaan ini. Nah, ini touch on the second issue juga, the million dollar question yang sebetulnya maybe sekarang nggak hold that much water ya setelah gua mempelajarinya. Cuman dulu yang sempat membuat gua terbuai untuk leave Christianity adalah akusasi bahwa Yesus tuh nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Di Alkitab ada certain things yang memang we know for sure gitu. Misalnya Daud menjadi raja setelah Saul gitu. Itu kayak oke gitu. Tapi mengenai keilahian Yesus, apakah Yesus think dirinya Tuhan? Itu something yang kayak kita ketemu ayat aku dan Bapa adalah satu, atau ada Bapa lebih besar daripada aku. Kebayang gak sih? Jadi kayak itu tuh kayak apa ya? Kayak tug of war gitu. Nah, menurut Bang Atma, apakah Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan dan kenapa kita harus percaya sama narasi itu? Oke, I think before we answer that, ini jadi problema yang penting untuk dijawab. Tapi sebelum menjawab, I think kita juga mesti ada apa ya, setupnya juga. Adalah ini. We're not looking for exact words. Ya, Hal paling bodoh yang dilakukan oleh seorang jurnalis adalah kalau dia cuma nyari exact words. Jadi ya soundbite biasanya. Cuma ya, nyari headline yang bahkan seringkali out of context. betul. Tapi we try to know, we try to understand what he's saying, what he's telling. Jadi apa sebenarnya yang dia sampaikan. Nah, ketika jawab ini pun kita jadi punya dua level lagi. Dari levelnya agak bercanda, Yesus kan bukan orang insecure ya, nggak perlu keling-keling, gue Tuhan, lu sembah gue. Yesus apaan Andrew Tate? Kagak lah, gitu. Caper banget, nggak secaper itu. Tapi makanya ini yang penting karena kita nggak bisa, again, remember Alkitab itu dokumen dari first century, dari abad pertama. Cara orang ngomong zaman itu sama cara orang ngomong zaman sekarang nggak bisa sama persis. Ya. I mean, kita balik nonton film-film 80-an Suzana aja kadang-kadang agak, kok dia cara ngomongnya gitu ya? Agak kurang match sama kita. Aku terkejoet gitu. Enggak sih. Tapi so we have to understand informasinya dalam cara yang emang mereka mempergunakannya. Kalau yang menarik ya, yang paling lucu. Salah satu teks yang paling sering dipakai untuk menyerang bahwa Yesus, untuk bilang Yesus bukan Tuhan, itu Yohanes 5. Walaupun agak ironis ya, karena ada statement bahwa aku tidak dapat melakukan segala sesuatu dari diriku sendiri. Yesus Ya, bilang gitu. ya. Tapi the interesting thing, di Yohanes 5 juga, Yesus ngomong tuh, Yohanes 5, iya, ayat 23, kalau nggak salah 22. Basically, Yesus bilang gini, barang siapa menghormati anak, dia, uh, intinya, semua orang, let me get deh biar biar exact. Oh, boleh. Let's see. Yohanes John 5:22. 5. Ya, I think oke. Oh, 23-nya. Yohanes 5 23 ya. 23. Supaya Oh, semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Tapi fokus pada kalimat pertamanya aja. Semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Kalimat ini means entirely different ya. untuk orang zaman sekarang sama orang 2000 tahun lalu, orang-orang Yahudi 2000 tahun lalu. Itu completely different. Ya. Understand kalimatnya dulu. Yesus bilang, kalau kamu menghormati Bapa, menghormati, honor gitu. Bapa ini, of course, semua orang Yahudi saat itu tahu maksudnya Tuhan. Cara kita menghormati Tuhan kan the only way adalah worship kan, Ya. peribadahan. Kita nggak bisa menghormati semua entitas lain dengan cara yang sama seperti menghormati Bapa.
Of course lu menghormati bapak lu ya bisa, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ini Ya. menghormati Tuhan, caranya beda. Cara kita menghormati orang tua sama cara menghormati Tuhan. Yang dirujuk di sini menghormati Tuhan itu. Now, yang interesting ya, Yesus bilang, cara itu, cara kamu menghormati Bapa yang di surga itu lakukan kepada saya. What does that mean? Literally Yesus ngomong sekarang, tau gak apa? Aku Tuhan, sembahlah aku. Hmm. Literally, jadi kayak saya suka lucu gitu. Mana ayatnya Yesus bilang, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Lah ini ayatnya. Bahwa Yesus Hmm. bilang, cara yang sama yang kamu lakukan untuk menghormati Bapa di sorga, lakukan yang sama kepada aku. So, Ya. Jesus actually demands for worship di sini. Menuntut Ya. penyembahan dengan cara yang sama. Jadi, ya, itu. Ya, ya. Terima kasih Bang Atma. Mungkin my take dan aku akan need your opinion on this juga adalah bahwa tadi ya betul. Kesalahan terbesar adalah kita mencari exact words gitu. Dan aku rasa untuk seseorang mengatakan kalau Yesus nggak ngomong gitu maka dia bukan Tuhan, that's a very subjective way of thinking sebetulnya. Itu standar yang sifatnya kalau kita mengambil Zakir Naik sangat naikisme kebanyakan. It's very Zakir Naik atau didatisme gitu. Itu it's very ya sangat Ahmad Didat gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan para filsuf yang menurut aku lebih tersohor, mereka akan mengidentify sesuatu untuk memiliki the divine essence bukan oleh pengakuan tapi oleh sifat gitu. Omnipotence, omniscience dan biasanya omnibenevolence gitu. Nah, itu yang seharusnya kita cari ya kan. Dan I think we see that very much in what Jesus is saying gitu. Tapi kalaupun misalnya perdebatan ini still persist, aku rasa the best way untuk kita bisa menakar apakah Yesus memang Tuhan atau enggak adalah kita harus bertanya kepada orang-orang yang mendengar dia pada saat itu. Apakah murid-murid Yesus melihat dia sebagai Tuhan atau enggak? Kalau iya, artinya apa yang Yesus komunikasikan itu sangat jelas kepada mereka. Meskipun mungkin nggak jelas untuk kita. Jadi Wes Huff, pasti tahu ya. Wes Huff pernah bilang bahwa the Bible is written for you but not to you. Gitu. Alkitab itu sebenarnya buat kita, tapi ditulisnya itu bukan secara langsung kepada kita. Gitu. Tapi itu dikhususkan atau ditulis dengan konteks sejarah pada saat itu. Gitu. Dan aku merasa murid-murid Yesus yang hidup bersama Yesus mungkin 3,5 tahun ya, itu punya this universal thought bahwa Yesus memang Tuhan gitu. Dan bahkan ada yang bilang keilahian Yesus lahir pada saat Nikea, that's very wrong ya kan, karena konsili lahir akibat adanya masalah gitu. Dan masalah ditimbulkan karena pernyataan Arius bahwa Yesus dan Bapa tuh, Yesus lebih rendah dari Bapa. Dia tidak, dan bahkan Arius masih percaya Yesus itu ilahi. Cuman a very very different essence. Iya, it's a very different essence daripada Bapa gitu. Itu menjadi masalah. Dan waktu kita baca misalnya Polikarpus, waktu dia mau dimartir dia memuji Allah Tritunggal. Itu sebelum ada the Arian controversy. Sehingga aku merasa kayak maybe that's the strongest argument I have tentang kenapa aku meyakini Yesus Tuhan. Setuju nggak Bang? Yes, jadi one of few things yang I think interesting about Christianity sebagai suatu komunitas iman dalam 2000 tahun terakhir adalah kita punya kontinuitas. Hmm. Kita punya kontinuitas yang bisa kita trace bahkan secara unexpected. Ya. Maksud saya apa? Bahkan orang-orang kayak ini ya, contoh kayak itu interesting sih. Ya soal graffiti Aleximenos, tahu kan itu yang jadi meme lama banget. Yang ada orang kepala Yang ada kuda disalib kepala ya? kalde, iya Ya, iya. keledai ya. Itu kan ada yang ngedate di abad kedua, ada yang bilang awal abad ketiga. Ya, Tapi itu kan sebenarnya graffiti yang mengejek kan. Nih lihat nih, betul. lu nyembah orang disalib. Tapi dari ejekan kayak gitu muncul fakta bahwa oh ternyata bahkan orang Yunani pun tahu bahwa sebelum Konsil Nisea orang Kristen udah nyembah orang yang disalib. Isn't Betul. that interesting? Mundur lagi tadi orang-orang kayak Polikarpus. Ini orang lagi mau dibunuh, malah dia menyembah Yesus. Artinya bahkan di zaman dia udah ada penyembahan itu. Bahkan orang-orang ya sekitar itu juga juga banyak catatan kan. Bahkan dari orang Gnostik aja. Isn't that interesting? Bahkan orang Gnostik yang sesat pun ya, they have this idea bahwa Yesus itu punya divine qualities. Ya. Isn't that interesting? Artinya, apa yang mau saya bilang?
Bahkan earliest Christians, bahkan orang yang ajarannya sesat, bahkan orang yang nggak percaya Yesus aja, tahu bahwa ide yang bersirkulasi adalah Yesus punya divine qualities. Ya, Isn't that interesting? Artinya, there's no debate gitu loh. Jadi nggak bisa ya, kepercayaan Yesus sebagai Tuhan itu adalah sebuah yang added, yang ditambahkan later. Makanya ya, saya agak, ya walaupun Barterman agak lebih nuance banget ya, dia kan basically agak tricky banget ya bilang bahwa iya Yesus awalnya nggak pernah ngaku Tuhan dia, karena you put your own presupposition in there gitu loh, bahwa ya, Yesus just a moral teacher. ya, Tapi tapi hal-hal kayak gini yang gives us confidence gitu loh, bahwa betul. ini there's no political agenda di sini, there's no political power at play, karena yang ngerjain orang-orang tersiksa ya, orang-orang gak jelas mesti kalau dalam pandangan masyarakat saat itu. So jadi malah give kredibilitas Ya, bahwa yang mereka nyatakan apa adanya, and then ya that's the truth aja. Mereka cuman ya udah emang kayak gini kejadiannya, justru ya, orang kayak gitu bagi saya lebih layak dipercaya. Ya, ya. Aku dulu sempat berpikir urusan soal keilahian Yesus nih susah dijawab atau ini sangat nggak masuk akal gitu. Sekarang mungkin aku udah move on past itu, dan aku percaya dalam Allah Tritunggal. Of course I'm a Christian, ya kan. Tapi di saat aku ditanya how do they relate to each other, itu baru menjadi tricky. Ya karena ada banyak pertanyaan gitu, kayak oke, kita tahu mereka three in person and one in being, ya kan, one in essence gitu. Tapi how do they relate to each other? Ya kan ada the economic trinity, ya kan. Atau ada Joshua Sijuade mengungkapkan monarchical trinity gitu, macam-macam gitu. Nah, menurut Bang Atma, how is the Christian God both three and one at the same time? First thing, ini adalah hal yang harus di apa ya? Starting point dari semua teolog Kristen adalah pengakuan satu hal. Satu frasa, dua kata doang. Incomprehensibilitas Dei. That God hmm. is incomprehensible. Bukan apa ya? Ununderstandable, Oh tapi ya, incomprehensible. Apa bedanya? Bukan berarti kita nggak bisa punya informasi yang bermakna tentang Tuhan itu seperti apa, tapi kita nggak akan pernah have complete knowledge of God. Now, betul. itu starting point dulu. Jadi saya itu salah satu yang ini ya, yang saya tekankan. Makanya I think Kang Yadi juga tahu sih itu, bahwa saya selalu konsisten sama my own ontological commitment, biar kita nggak sok-sok kemana-mana padahal ngarang kan nggak sesuai sama posisi sendiri. And then second thing adalah baru kemudian kita masuk secara positif gitu kan. Ya pertama, of course tadi kita bisa bedain soal ontologinya ya, one one essence and three persons. Tapi how they relate, I think the interesting part, Alkitab kita selalu nemu pattern. Alkitab tuh sering menunjukkan pattern bahwa setiap pribadi itu has their own unique role, Ya, tapi dalam satu action. Nah ini poin. I think kalian juga bisa masuk, cari aja topik soal perikoresis. Walaupun itu juga jadi apa ya, bahasa saya tuh kadang-kadang kalau orang yang belum used to these stuffs baca kayak gitu bakal muntah ya, karena cukup apa ya, contoh ya, Saint Augustine, Bapak Gereja Agustinus menjelaskan perikoresis, semua di dalam semua, setiap dalam setiap, setiap dalam semua, semua dalam setiap. Apa coba maksudnya? ya, Kalimat-kalimat kayak gitu. Tapi how they relate, I think gitu. For us easy to understand. Ini jawabannya agak kontroversial, ya, tapi I think ini nggak there's no problem fundamental. Understand bahwa kita limited creature. Understand bahwa kita limited creature dan kita terjebak dalam dunia tiga dimensi. ya, Artinya, seringkali kita akan melihat seolah-olah dalam apa ya, kita akan melihat dalam keterbatasan dimensi kita aja. Maksud saya apa? Bayangkan sebuah apa tuh, kubik, apa, Rubik's hmm, Cube, ya, kubus Rubik. kubus. Kalau itu dibawa ke dunia dua dimensi, akan kelihatannya kayak ada enam sisi yang berbeda, ada enam benda berbeda. Padahal di 3D world itu sebenarnya satu benda. Now, Ya, itu jadi lompatan untuk kita understand how the Trinity relate to each other.
dari perspektif kita, dalam kacamata keterbatasan kita, kita akan terlihat seperti ada tiga orang berbeda yang mengerjakan tugas berbeda. Dalam mata kita sebagai 3D, ini nggak bisa ultimate ya, of Ya. course ya. Ini akan full of problems karena ya problemnya bukan soal Tuhan ya, soal mata kita. Kayak kesannya kayak kok kayak ada tiga gitu. Tapi how they relate, pertama Bapak mostly sebenarnya satu Petrus satu, Rasul Petrus nulis begitu ya, menjelaskan Bapak perannya yang bagian merencanakan, anak bagiannya yang mengeksekusi, Roh Kudus bagiannya yang mengaplikasikan. Bahasa Rasul Petrus tuh Bapak merencanakan, anak yang roh untuk memanggil orang supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi ada pembagian tugas di sana. Bapak Ya. sifatnya mostly yang merencanakan, yang ngasih perintah. Kita ngeliat itu juga di Kejadian satu, kita juga ngeliat itu di dalam banyak hal. Ketika Yesus ngomong, Bapak mengutus aku. Jadi Bapak bagiannya gitu-gitu. And Siap. then anak, kita melihat bagaimana dia perannya adalah sebagai yang diutus, yang mati di kayu salib. Bahkan kalau kita yang lebih aware sama biblical studies, kita akan tahu sosok malaikat Yahweh yang di Perjanjian Lama itu siapa? Itu pribadi kedua sebenarnya Yesus. Jadi Yesus selalu yang sifatnya dia uh, mengeksekusi, menjalankan, jadi messenger, dan Roh Kudus dia sifatnya selalu jadi perantara. Yang interesting kan, Rasul Petrus bilang, tidak pernah seorang pun menghasilkan nubuat dengan kehendak mereka tersendiri, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Artinya firman Tuhan datang lewat perantaraan Roh Kudus. Isn't that interesting bahwa kemudian ketika Yesus sebelumnya, janin Yesus tuh ada di dalam kehamilan Maria, itu datang lewat Roh Kudus. Artinya bahkan Sang Firman pun turun lewat Roh Kudus, baik firman tertulis maupun firman dalam daging. So this pembagian roles itu jadi gambar kita relation di dalam mereka, bahwa ada keunikan di antara tiap pribadi, bahkan they can communicate to each other. Bagaimana kita ngelihat di Yohanes 17, Yesus ngobrol sama Bapaknya, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Di Ibrani 1 kita ngeliat si Bapa sekarang yang berdoa kepada Yesus. Jadi this relation ada uniqueness but then also unity. Makanya ini jadi kayak circle back ya, kayak stand up comedian jadi kayak callback. What I said earlier gitu loh. There's Ya. this diversity and also unity in them yang Ya. tidak membatalkan salah satu sisi. Oke bang, jadi aku butuh pandangan Bang Atma soal ini. Pernah dengar model monarchical trinity nggak? Iya, I know. Yang Pernah Bapak dengar ya? lebih ultimate kan. Yes, Jadi betul. source kan. Betul betul. Jadi kayak Joshua Sijuade, aku udah kontakkan sama dia. Cuman kayak belum ada lanjutannya. Cuman I plan to invite him gitu. Tapi dia mengemukakan sebuah model yang menarik kan, kalau William Craig itu meyakini semua setara nih gitu. Semua setara. Dan kalau misalnya kita lihat ada perbedaan antara penggunaan kata theos dan kyrios. Theos untuk Bapa, kyrios untuk Yesus, itu adalah cara supaya orang-orang pada zaman itu tidak mix them gitu. Jadi ada perbedaan nih. Theos tuh buat Bapa, makanya kita kenapa nggak pernah melihat ho theos sesering itu kepada Yesus, karena itu supaya orang Kristen nggak pusing membedakan Yesus dengan Bapa gitu. Tapi kalau bagi Joshua Sijuade enggak. Ho theos ini the one God gitu, the Father gitu, yang menjadi source of Christ and the Spirit gitu. Dan dia percaya in a certain way existence of the Spirit and the Son itu depends on the Father gitu. But since the Father is eternal, then the Spirit and the Son is also eternal. Dan meskipun Bapa memiliki apa ya, kayak anak mengikuti kehendak Bapa, mereka itu sama-sama ilahi karena mereka share the divine essence gitu. Dan dia Joshua Sijuade ini contents atau berpendapat bahwa ini adalah the historic way bagaimana orang Kristen melihat Allah Tritunggal. Would you agree dengan itu? Karena aku agak agnostik sih soal ini. It depends. Bahkan sebenarnya if we trace itu ya, problem itu we try to trace back, bahkan kalau dia claim historic, in certain sense depends juga. Bahkan kita akan sampai, if you try ya to apa ya, dig a hole gitu, follow the rabbit trail, bahkan sampai ke kontroversi 1054 skisma besar at Filioque. Itu kan isunya juga soal itu sebetulnya, terkait lah setidaknya. Ya. Ya. Jadi for me personally, I tend to follow the historic creed homoousion. That's the one word yang ya
Saya selalu bilang sama teman-teman, if you wanna learn konsil Indonesia, kalau kamu memahami konsil Indonesia, just understand one single word, homoousion. Dan apa bedanya dari homoousion? Coba beda satu huruf Kontroversinya kan. diterima. Cuma beda satu huruf. Iya. Oh, kalangan Aryan, mereka cuma mau ngakui homoi, mirip, nggak sama. Ya. Yang ortodoks mengakui homo, sama. Usionya, esensinya sama. Nah, I think ini yang monarkikal itu kan sebenarnya mereka juga nggak truly say bahwa bahwa artinya anak, sebenarnya bisa dibilang anak derivatif juga sih. Tapi itu I think problemnya jadi ke situ. Jadi seolah-olah Ya. mengatakan anak jadi derivatif. Seringkali karena nama anaknya, Oh karena iya. anak bapak, ya anak keluar dari bapak. Jadi kesannya Ya. kayak bapak yang lebih source gitu kan. Iya, iya Tapi I betul. think that's not the only way to understand it gitu. Hmm. Bahwa as if karena anak keluar dari bapak, that means bapak yang lebih ultimate gitu ya, lebih monark apa lebih jadi Fundamental dibilangnya. monarknya. Iya. Hmm. Tapi we can also understand dalam in a relational way. Maksud saya apa? Betul, anak dikeluarkan oleh bapak, tapi tanpa anak keluar dari bapak, bapak juga akan jadi bapak. Hmm. So ini sebenarnya kayak apa ya? Saling supply this identity, bahwa identity bapak itu intricate, nggak bisa terpisahkan dari identity anak. Karena if we kita kalau kita memposit, mengajukan ada semacam ada lebih bapak itu lebih fundamental, that means ya gimana bahasanya ya? There's pertama anak sifatnya berarti lebih derivatif, tapi kedua jadi nggak ada this intricate relationship between the person yang unbroken apa unbreakable gitu. Hmm. I think model-model yang lebih lebih historik gitu ya, yang lebih melihat bahwa ini bukan soal mana yang lebih fundamental, mana yang lebih lebih yang lebih di bawah, subordinate bahkan. I think ya orang-orang yang justru mengakui ada semacam monarki dalam Tritunggal, even in only in apa ya hipostatik, itu they're walking, they're they're not the same as orang-orang Aryan, tidak Hmm. sama dengan orang-orang Aryan, tapi they're in the same region. Homoi Aryan katanya. Iya, iya, iya. Oke, makasih Bang. Aku mau pivot sedikit kepada diskusi Bang Atma dengan Kang Yadi soal the problem of evil. Karena kita udah explore banyak about Christianity, dan ini I think something yang perlu aku tanyakan gitu. Aku honestly aku belum nonton debatnya. I don't even know apakah itu disiarkan di YouTube atau enggak. Karena waktu itu diadakan aku lagi nggak bisa nonton gitu, dan aku nggak daftar Zoom-nya juga. Cuman bagaimana caranya Bang Atma mendamaikan eksistensi seorang Allah yang penuh kasih dengan realita of sebuah an evil world gitu. Mungkin disclaimer atau kayak kita sering mendengar, oke, evil itu mengajarkan kita sesuatu atau makes the world progress ya kan. Tapi mungkin salah satu yang paling kuat adalah hal-hal yang Alex O'Connor pernah bilang, dia sebutnya apa ya, meaningless evil gitu. Kayak ada rusa, tiba-tiba satu rusa gitu ya kejepit pohon yang jatuh, nggak ada yang lihat gitu. Itu terjadi in isolation ya kan, itu terjadi that suffering, tapi there's nothing good that can come out of it juga gitu. Maka ya gimana caranya Bang Atma mempersekutukan itu? Oke, kalau kita ngobrol tadi soal soal itu, sebenarnya waktu saya masih benar eventnya itu debat ya sama Kang Yadi, tapi if you see actually di recordingnya ada di channel Kang Yadi, itu saya sama dia lebih kayak ngobrol ya, karena emang goal goal saya waktu itu lebih pengen I want to know him as a person, karena
That's the first time actually aku ikut debat sama sama orang gitu ya. Makanya kayak I don't really aim to win. I want to know the person gitu. Dan I think Ya, dan jadi friends habis itu jadi ya win-win solution lah. I don't really care about winning the debate actually. Tapi gini, tapi ya I think dalam problem of evil dengan semua variasinya. Kalau Kang Yadi kan paling suka ngebedain dua tuh ya, dia tuh ya. Ya, yang logical sama evidensial ya. Ada yang hmm, lebih sifatnya absolut, berarti Tuhannya nggak ada, atau lebih probabilitasnya lebih rendah. ya, Tapi I think dalam semua variasi from evil, they can only establish this one thing, bahwa problemnya di kata good and evil-nya. hmm, Let's say gini, ketika saya kemarin dengar all the arguments dari Kang Yadi, with all due respect, I think the only thing yang dia establish adalah this conception of God yang dipropose oleh Alkitab itu doesn't apa ya doesn't match my conception of a good God. hmm, Let me repeat. Ide Tuhan ini karakteristiknya sebagaimana yang digambarkan Alkitab tidak sama dengan ide saya tentang Tuhan yang baik. Now, ini jadi I think personally ini jadi crux of the isunya, point isunya. What do we mean by a good God and what do we mean by an evil God? Lebih mundur lagi, what do we mean by good and evil? Let's say soal meaningless evil. I can say, I can say with full honesty tanpa tanpa berusaha manipulatif sama sekali. Yes, a good God can do that. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian apa? Ketika saya ngobrol sama Kang Yadi, saya berulang-ulang ngangkat ide ini. I don't think saya nggak pikir bahwa ini udah ide yang official ya. Bahkan saya nggak ini lebih kayak berasa sok tahu aja membuat-buat istilah-istilah baru. Saya bilang bahasa saya tuh hak ontologis Tuhan. hmm. I think it communicates the idea well, walaupun itu bukan istilah yang dipakai William Lane Craig ya. Hak ontologis maksud saya apa? Karena Tuhan adalah Tuhan, He can do certain things yang maybe ketika kita yang lakukan, it becomes evil. When God does it, it's not evil. But when we do it, it becomes evil. For example, apa? Kematian. Ketika kita menyebabkan matinya seseorang, of course, jadi salah most of the time. Of course, ada certain way, certain sense, itu nggak jadi itu ya, nggak jadi masalah. Tapi most of the time yes. Tapi ketika Tuhan mematikan orang dengan alasan apapun, it's His right. Nah, karena ini ontologi kita sama ontologi Tuhan nggak one to one. Now, this is crucial ketika kita memahami soal tadi juga. All of these things. From ini makanya ketika saya jawab kayak gini bakal kelihatan bahwa even though I'm philosophically aware, saya benar-benar kayak Orthodox Christian banget. God may ordain things according to His way. Saya paling suka kemarin waktu debat sama Kang Yadi, saya ngangkat, biasanya kan kalau orang Kristen ya dihadapi dengan problem evil, larinya ke teodisi ya, Hmm. giving giving explanation, kasih penjelasan. Oh, Tuhan kayak gini. Contoh deh ketika menjelaskan soal di Yosua tuh ya, bangsa Amalek. Oh, Oh ya. karena bangsa Amalek udah jahat sebelumnya. Jawabannya nggak wrong. Jawaban itu menurut saya valid gitu ya. Itu karena apa yang terjadi pada bangsa Amalek sebagai punishment dari Tuhan. Tapi menurut saya, kalau terhadap orang yang keberatan terhadap hal itu, isunya bukan di situ. Bukan soal line of reasoningnya, I think. Tapi core-nya. Soal apa? Apakah Tuhan punya hak melakukan itu kalau dia Tuhan? That's the most apa ya? The most important question to ask. Karena pada akhirnya saya sama seperti Fanti lagi kalau saya kutip, God is His own theodicy. Itu posisi paling ekstrim tuh. Kalau kalau saya buat debat itu ke orang ateis pasti dikata-katain itu pasti. Apaan itu mah jawaban jawaban template. Tapi if we actually work ya within, makanya pada akhirnya gini, saya kan paling sebenarnya distrust ya kalau orang ngaku dirinya netral. Because nobody's neutral. Semua orang punya biasnya masing-masing. Punya worldview-nya masing-masing. Instead of pura-pura netral, mending kita jujur aja
ngaku masing-masing punya worldview, ngaku masing-masing punya bias, and then let's check konsisten nggak itu worldview-nya masing-masing. We apa ya? We clash our worldviews gitu. Nah, in that sense, saya harus konsisten sama worldview saya dong. Kalau saya ngaku bahwa Tuhan ontologically unique as the creator of heaven and earth, itu juga jawaban yang emang flow logically gitu loh. Itu valid. Anda mau nggak setuju itu sound atau tidak, persoalan lain. Tapi itu valid logically flow-nya, logical flow-nya. Bahwa Ya. kalau Tuhan statusnya sebagai pencipta langit dan bumi, dia berhak untuk mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Because he has his own freedom as a creator. Dan ketika dia punya hak ontologis sebagai pencipta, stuff like that, even though, ini makanya ini paling kompleks jawabannya ya, even though it may seem, dan kepada kita, something yang bad, we dislike, tapi for God to allow that to happen, sebagai part of His plan, it's His right. I think kita, ini tendensi berpikir post-enlightenment-nya dengan rasionalisme dan individualisme, we talk about, apa ya, right, right, right as human, but we forgot, kita lupa bahwa Tuhan juga punya right. Hmm. Even, apalagi, kita juga, Tuhan Yesus bilang, ya, kalau kalau Tuhan mau kasih batu juga kita nggak butuh lu apa Tuhan kalau mau angkat batu ini jadi menyembah dia emang butuh manusia. God has his own freedom gitu loh. we Ya. we we apa ya, Tuhan nggak butuh kita to validate his judgment. Ya. Nah, dari situ kemudian kita tinggal what's other option. Makanya yang menarik waktu saya debat, saya nanya sama Kang Yadi juga. Ini bukan lagi memojokkan Kang Yadi ya. I love him so much gitu. Ini bukan lagi ngata-ngatain Kang Yadi. Kang Yadi habis ini mau nanggepin saya juga silakan aja. I Hmm. love him so much actually from the bottom of my heart lah. Serius ini. Nah, I ask him, Kang, kalau gitu, if let's say we use your worldview, let's say forget that God exists, a good God exists, lupakan semua itu. Then what? Terus apa? There's nothing. And he agrees. Ya. Nothing. Life, hidup tuh nggak ada meaning, hidup nggak ada makna. So what do we complain about? What are we Hmm. complaining about? Kalau at the end of the day, kalau Tuhan nggak ada and then everything's meaningless, meaningless evil, not even meaningless evil, that's just something that happen. Ada It's sesuatu just yang an terjadi event. aja. Ya. Ya. Iya, just an event, bukan evil, gitu Ya. loh. Dan interestingnya lagi sebenarnya, that's why ya, makanya saya bukan mau menang debat, saya mau ngobrol gitu. I can push that even more, Mas. If you're being consistent with your own worldview, I'm not talking this only to a single person ya, to everybody else. Makanya ini yang saya literally jawab di awal. For me, Kristen itu inescapable truth. Kalaupun, kalau ternyata dunia beneran according to you, there's no meaning in this world, gak ada arti di hidup ini, gak ada makna dalam dunia, everything's just happen, apa gunanya kita ngobrol? Apa? Bahkan the fact, fakta kamu sekarang ngobrol sama saya, itu membuktikan posisimu salah. Isn't it interesting? Logic, apa, reasoning itu nggak bisa terpisah dari moral sebenarnya. If we understand ya, even psychologically speaking, Hmm. apa yang kita nyatakan itu ada in some way dalam mind kita itu sebagai sesuatu yang better to be said. Ada sesuatu yang mending gue ngomong ini daripada ngomong itu. See, Hmm. there's morality in there. Bahkan fakta untuk ngomong aja, you already assume a moral standard. You already assume a morality, systemic morality in the world. That means you need someone like God. Makanya, again ini lama-lama saya kayak jadi fanboy Vantil banget. Emang iya sih. Tapi that's Ya. that's what Vantil said. Dia nganalogiin kayak gini. Let's say ya, saya sama Bro Darren kita debat soal eksistensi udara, Bro. Ya. Saya bilang udara nggak ada, Bro Darren bilang udara ada.
Semakin saya ngedebat bilang udara nggak ada karena A, B, C, D. Tapi fakta, kata-kata saya bisa terdengar, itu butuh udara untuk menyampaikan suara saya supaya sampai masuk ke telinga Bro Darren and then masuk ke otaknya. That means fakta saya bisa berargumen pun bahwa udara nggak ada adalah fakta bahwa saya salah. Karena saya butuh udara. Makanya saya bilang juga, the fact bahwa orang-orang yang menggunakan problem of evil pun untuk menyangkal keberadaan Tuhan Tritunggal Alkitab, itu harus mengasumsikan terlebih dahulu kebenaran yang diberikan oleh fondasi worldview Trinitarian, tanpa mengakuinya. Because for these arguments to be bisa dipahami, harus ada fondasi tadi. Tadi soal logika, logik, soal morality, soal one and many juga bahkan. Makanya that's the interesting part. Dan I think if we go to the core more ya, all of these arguments jadi something yang kayak ini ini analogi tapi bukan ngatain ya. Kayak bocil nyari alasan aja. Ya, This kind of arguments at the ya. end of the day ya. I said that with full respect. Walaupun With aneh sih love. gimana kali tapi with love gitu. Ya, ya bang. Aku memahami concern dari kedua belah sisi gitu. Aku pernah nonton satu video Alex O'Connor sama Joe Schmidt. Ada yang pernah bilang kayak the problem of evil itu bukan masalah ateis, itu masalah orang beragama, khususnya maybe Christians ya. Karena we are assuming Tuhan ada, ya kan, a good God, tapi there's still evil gitu. Dan ini something yang aku sebetulnya out of touch ya. Masalah soal morality, masalah soal evil itu something yang menurut aku nggak banyak bermain ke sana. Cosmology aku jauh lebih familiar gitu. Jadi it's not my strong suit ya. Cuman mungkin hal terbaik, the best answer yang I could conjure setelah banyak berpikir adalah bahwa evil, every sort of evil, itu adalah result of the fall, hasil dari kejatuhan manusia dalam dosa gitu. Jadi kayak di saat sebelum manusia itu dalam dosa, we can see the world sebagai good, ya kan. Yesus Allah memang ngomong kayak gitu bahwa ciptaan itu baik gitu. Tapi setelah kejatuhan manusia, evil creeps into the world gitu. Sehingga bahkan every sort of evil, moral or natural, itu a product of the fall. Sehingga this is not the original design. Ini bukan sesuatu a good God would create gitu. Itu sama kayak kita memahami entropi ya, bahwa apapun yang in order over time akan menjadi disordered ya kan. Jadi itu ya itu sama kayak kita bilang misalnya ada seorang pengecat tembok yang terbaik gitu ya. Tapi kita kunjungin hasil karya catannya 1000 tahun kemudian, lalu kita bilang how would a good painter ngecat tapi ngelotok gini gitu. Maka kita akan mengatakan wait a minute, you're looking at it 1000 tahun kemudian gitu. Dan maybe the right answer, my answer would be adalah wait a minute, you're looking at the world after the fall gitu. Tapi kita tahu before the fall this was not the case gitu. Nah, kita bisa get into kenapa the fall happened in the first place, and maybe that's a discussion for another time gitu. Tapi sih karena kita udah ngobrol lebih dari 1 jam dan sekarang mendekati jam 10 malam juga gitu ya. Maybe I would close with this question, Bang Atma. Bang Atma adalah seseorang yang founding Ignis Ministries, ya kan? Lalu fun fact, aku tuh kenal sama Tia. This is Tia karena kita bagian ya, we're part of the same. Kita pernah di satu komunitas Kristen itu gitu. Dan yang menarik adalah Ignis Ministries itu touching not only theology proper gitu, tapi how theology also relates to culture dan kehidupan kita. Gitu. Dan kalau Bang Atma adalah seorang big Van Til fanboy, I'm a big Peterson fanboy, Jordan Peterson gitu. I'm a big Jordan Peterson fanboy sebelum dia masuk Daily Wire. Setelah dia masuk Daily Wire itu nggak jelas menurut gue. Cuman sebelum itu, di saat dia ngomongin soal Maps of Meaning, di saat dia ngomongin soal Genesis, di saat dia ngomongin soal, menurut aku 12 Rules for Life mengubah hidup aku gitu ya. Dan a huge part kenapa aku menyukai dia adalah karena much of his ideas itu sangat-sangat Christian. Dan kita melihat setelah New Atheism surut, muncul cultural Christianity. Muncul orang-orang seperti Peterson, Ayaan Hirsi Ali. Muncul orang-orang seperti, bahkan Richard Dawkins mengaku dirinya tuh cultural Christian, which is wild. Itu Tom Holland bukan Spider-Man ya, tapi penulis Dominion. Dia pernah bilang,
Iya, di saat Richard Dawkins itu kayak melucuti kekristenan, itu dia tuh kayak duduk di atas gagang dahan pohon lalu dia gergaji itu sendiri dan dia jatuh gitu. Karena di saat Christianity jatuh in the West, segala jenis ideologi lain yang destruktif masuk ke sana gitu. Dan aku sangat setuju, Mbak. Aku sebenarnya masih agnostik tapi I am leaning towards the idea yang mengatakan bahwa partly a huge part tentang kenapa the West itu sangat maju is basically because of Judeo-Christian values. Aku punya tendensi untuk meyakini itu. Nah, apa pandangan Bang Atma soal the rise of cultural Christianity? I think ini ya, ya fun fact juga. Ya, I like Peterson juga tuh ada We Who Wrestle with God tuh ada bukunya di Oh sini. serius, yang baru? Iya, Aku We Who punya, Wrestle with God. punya yang di sini. 12 Rules for 12 Life. Rules ya. Iya, Ya, dan emang interesting. I mean, of course Peterson in a limited sense juga ya. hmm, Dia emang sekarang kan jadi agak wishy-washy-nya soal his own personal commitment jadi agak iya, lu jadi kemana sih gitu. iya betul, Tapi set that aside, tapi I think waktu if you remember Connor juga, Alex O'Connor kan pernah ngobrol sama Lennox juga tuh. It's an interesting thought betul, juga sih betul, mereka betul. berdua dan Lennox. And I think there's Profesor Lennox ngomong satu hal juga. He said ada satu ahli yang neliti bahwa wah ya, tapi emang unik fakta dalam sejarah bahwa this explosion of culture, this explosion of progress itu uniquely comes from Christian world, Betul. uniquely comes dan gak pernah sebelum dalam sejarah ada, of course ada pocket-pocket kemajuan. Ya China before Christian ada invent printing machine ya Printing walaupun press ya. limited banget, mereka menemukan kertas gitu-gitu kan, and Ya, then di dunia Arab astronomi cukup muncul, and then ya, people like Avicenna mereka punya contribution towards medical world gitu ya. ya. Tapi yang sifatnya eksplosif dan kreatif dan bahkan impactnya long lasting itu uniquely comes from Christian world. I think contoh deh, our idea of HAM aja zaman sekarang. Ide Betul. tentang HAM zaman sekarang. If you kalau pada ngelihat ya, pembukaan Universal Declaration of Human Rights dari UN, itu itu hampir kayak verbatim ngutip Declaration of Independence-nya USA, bro. We Betul. recognize these unalienable rights. Itu because of, ya of course lah, orang-orang kayak Thomas Jefferson kita nggak bisa bilang Kristen taat. Tapi nggak mungkin dia ngambil ide dari tempat lain dong. Dari mana dia ngambil idenya coba? Of course dari Christian worldview. Even people like John Locke. Orang kan kita zaman sekarang kalau mikir Trace Politica dari Montesquieu, iya. Tapi this idea juga muncul dari Locke sebelumnya gitu. Hmm. Itu John Locke tuh di mana? Itu dia di Westminster waktu zaman sekolah SD. Westminster Assembly lagi bikin Westminster Confession of Faith itu. Orang-orang Puritan lagi jadi teolog paling masyur di zaman itu. Locke belajar sama mereka, makanya dia sampai nulis komentari Mazmur John Locke itu. So this kind of things itu interesting. And then people like Adam Smith, even yang interesting ya, do you really think, teman-teman, bahkan ya, kita ngeliat salah satu pergerakan paling masif deh dalam sejarah yang anti-Kristen pun, Enlightenment, Revolusi Prancis. Do you really think those kind of ideas bisa muncul dari tempat lain? Soal Hmm. fraternity, Betul. itu let's a Christian thing. Bahkan kayak Enlightenment that kita bisa mengandalkan reason. That's a Christian thing juga sebenarnya. Bahwa we makanya kan I don't know, itu Royal Society of ini ya Science of British ya yang pakai ayat Alkitab tuh. People like Aku nggak tahu. Newton, and then Hmm. isn't that interesting, the early pioneers of modern science, Newton, Pascal, everybody else, all of them are Christian because we have these foundations, we provide this standing grounds, dasar berpijak bagi all of the worldview for science, because we know kita gambar Allah, and then we can understand the language of the creator. Kita bisa ngeliat juga bahwa this whole world sebenarnya adalah sebuah bahasa yang diciptakan oleh pencipta kita sehingga kita dapat mengerti. We can learn the world karena the world is a language from the creator gitu.
Iya. Soal ham, karena kita gambar Allah, kita nggak bisa memperlakukan orang secara semena-mena, bahkan terhadap kriminal. Isn't it? Presumption of innocence tuh ide yang paling bodoh tau, kalau secara Hmm. praktis. Memperlakukan kriminal secara terhormat tuh ide paling bodoh kalau secara praktis. Isn't it? Tapi this idea bahwa human has inherent dignity, that's a Christian thing. Makanya ide hal-hal kayak gini, all of this, I think itu jadi emang salah satu bukti-bukti aja bahwa the world actually changed because of Christianity. Makanya kalau saya ngutip juga Tom Holland, Dominion, dia kan juga ngobrol kayak gitu. Iya. Kita tuh dunia sekarang kayak nggak sadar bahwa kita tuh kayak kayak ikan yang berenang di kolam dan kolamnya itu kekristenan. Hmm. Literally every aspect of our life is kita udah dipenetrasi oleh kekristenan. And ini jadi call juga. I think you Christians stop being someone yang passive, stop being someone yang put your own theology di fridge. Go ahead, do some work. You're called to change the world. Amazing. Gua kayaknya baru aja found my favorite millennial Christian apologist. Gue gak tau lu millennial atau lu Gen Z ya. Gue gak tahu sumpah. Are you millennial? Oh, 97. Gen Z, Gen Zero. Gue 2003. Gue kelihatan 2003 nggak atau nggak? Ya kelihatan. Iya. Iya, many people think that way. Gue 2003. Cuman I just found sekarang ya baru bertemu my favorite millennial, artinya tuh Gen Zero, Gen Z Christian apologist. Makasih banget mah, kita udah ngobrol hampir 2 jam. Ini mungkin salah satu diskusi di mana gue engaged banget kali ya. Em, jadi kayak gue pengen merekomendasikan Bang Atma di mana-mana gitu. Dan kalau misalnya kalau misalnya penonton gue pengen nyari Bang Atma, mereka bisa temukan karya-karya dan pelayanan Bang Atma di mana? Mostly on Instagram, mostly situ sih. Itu yang fokus. So everybody, if you want to know me, ya go to Instagram aja, Mas Iman Khalid. Atma Simanungkalit di Instagram ya. Yes. Siap. Oke, Bang Atma makasih banyak buat diskusinya. Ini Yes. insane. Yes, so fun. Very insane, so fun. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys. Thank you. God bless.